Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 18 Februari tahun 2021 kita akan mengadakan mediasi yang dihadiri oleh pihak pemohon, yaitu Ibu Sisi, Bapak Rahmatul Fajri, Bapak Fikri, dan dihadiri oleh pihak pemohon, yaitu Bapak Hasbi dan Bapak Rahmat. Oke, baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Irfatri Yoga Junifar selaku mediator, dan rekan saya Anjel Pratama selaku komediator, dan panitra ini Elsa Monika selaku panitra. Nah, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai mediasi ini, saya harap Bapak dan Ibu bisa mengisi daftar hadir yang telah kami sediakan. Lanjut. Oke, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mungkin dari Bapak dan Ibu masih bingung apa itu mediasi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu tentang mediasi ini. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang mediasi. Mediasi ini ialah suatu cara penyelesaian sengketa yang menggunakan pihak ketiga selaku mediator untuk mencapai suatu kesepakatan. Ya Pak ya, Ibu ya. Nah, baiklah, di dalam mediasi ini ada mediator, dan mediator ini memiliki kode etik Pak, ya Bu ya. Nah, kami memiliki 3 kode etik, yaitu yang pertama, kami bersifat netral, yang kedua independen, dan yang ketiga itu imparsial, dan kami bersifat imparsial. Baik, ya perlu Bapak dan Ibu ketahui, kami selaku mediator tidak menerima 1% pun biaya dari penyelesaian sengketa ini. Nah, terus di dalam mediasi ini kita memiliki beberapa aturan yang harus disepakati ya Pak ya, Bu ya. Nah, yang pertama itu dilarang membawa senjata tajam. Yang kedua, dilarang menyela obrolan di saat obrolan sedang berlangsung. Yang ketiga, di saat mediasi sedang berlangsung, dilarang menggunakan handphone. Yang keempat, berpakaian yang sopan. Baik. Sebelum mediasi ini kita buka, saya harap Bapak dan Ibu bisa mengikuti peraturan yang telah kita buat tadi. Baik Pak. Baik Pak, sepakat ya Pak? Nah, baiklah, pada hari Kamis 18 Februari 2021 mediasi kita mulai. Baik, mediasi ini mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang ingin duluan menyampaikan keluh kesah atau permasalahan atau pokok permasalahan yang akan diselesaikan pada hari ini. Baik Pak, kami dari pihak pemohon Pak. Kami mempunyai 3 tuntutan kepada pihak PT YC. Yang pertama, kami merasa hasil panen kami dirugikan selama 3 kali panen akibat dari pencemaran lingkungan. Yang kedua, meminta PT YC untuk mengelola limbahnya sendiri secara SOP POM agar tidak tercemar lagi sungai yang mengaliri sawah masyarakat di sekitaran PT YC. Yang ketiga, meminta kerugian material kepada PT membiayai pengolahan selama 3 kali panen atau 3 tahun belakangan. Baik, Pak Pendeta. Bagaimana Pak tanggapan dari pihak pemohon? Baik Pak, kami selaku pihak pemohon dari PT YC, saya selaku pimpinan Muhammad Awi Hasbi dan rekan saya penasihat PT YC Ahmad Syah. Baik, menanggapi dengan apa yang disampaikan dari pihak masyarakat tadi Pak, dengan kegagalan panen yang dialami selama 3 tahun belakangan, yang disangka merupakan akibat dari pembuangan limbah perusahaan kami dari PT IAIC memiliki SOP tersendiri mengenai pengelolaan limbah, yang mana kami akan melakukan tahapan-tahapan sesuai SOP tersebut, baru kami akan membuang limbah tersebut ke aliran sungai.
Dan kami juga telah bekerja sama dengan beberapa instansi pengelola limbah seperti Bapedal dan Disperindak. Di sini kami selalu mengadakan pemeriksaan rutin terhadap limbah yang kami keluarkan, Pak. Dan sampai saat ini dari Dinas Pengelolaan Limbah masih mengkategorikan bahwa limbah yang dihasilkan dari perusahaan kami ini dalam kategori aman, tidak merusak terhadap lingkungan dan berefek buruk. Mengenai tentang bau busuk dan kotor yang ada di limbah, sampai saat sekarang sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat sekitar, ketika melakukan pembuangan sampah masih dilakukan ke sungai, Pak. Jadi tidak bisa diklaim bahwa bau busuk atau tercemarnya sungai tersebut merupakan faktor dari limbah kami. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Pak PT Bapak berdiri di Desa Kemang, Pak? PT IC sudah berdiri semenjak tahun 2011, Pak. Jadi sudah sekitar 10 tahun kami berdiri. Untuk ke pemukiman warga berapa jauh? Untuk jarak dari perusahaan kami ke pusat kegiatan tani di daerah Desa Konoha sekitaran 2 km, Pak. Oke, kalau boleh saya ingin melihat Pak hasil lab yang telah diperiksa oleh limbah BPT Bapak. Baik, Pak. Ini, Pak, mungkin di sini ada uji labor yang terbaru dari Bapedal dan Disperindak, Pak. Baik, mungkin akta ini sudah menjadi bukti dari Bapak bahwasannya limbah Bapak tidak berbahaya ya Pak ya. Baik, mungkin dari Ibu dan Bapak pemohon juga ingin melihat hasil lapor dari pihak pemohon. Bu, bagaimana tanggapan dari pihak pemohon? Jadi begini Pak Mediator, kami dari masyarakat mungkin akta ini memang benar adanya, tapi kan perusahaan mereka perusahaan besar, mungkin saja mereka bekerja sama dengan tim riset tersebut. Begini Ibu. Pak, Nah, dikarenakan mohon maaf ya. Pak ya, tolong hargai saya sebagai mediator. Saya harap kita bisa mematuhi peraturan yang telah kita sepakati tadi. Ya Pak ya. Baik, silakan lanjutkan. mereka kan perusahaan besar, mereka bisa saja meriset hasil laporan ini. Dan tidak hanya berdasarkan laporan saja, kita bisa melihat ke kenyataan yang ada. Tidak hanya ke sungai-sungai saja yang dialiri, tapi juga udara. Dan udara yang dicemar itu menjadi penyebab rusaknya dan gagal panennya pertanian kami, Pak. Jadi tidak ada sungai-sungai saja yang menjadi dasarnya. Ini saja mungkin bisa mereka merisetnya dengan tim-tim itu. Dan kami dari masyarakat meminta kepada Pak Mediator dan mungkin untuk pihak perusahaan bisa melihat langsung ke lapangan titik kami. Baik, dengan pembuktian yang diberikan oleh pihak pemohon. Tidak, kami belum bisa menerima pembuktiannya, Pak. Baik, bagaimana pihak pemohon? Baik Pak, kenapa Ibu tidak bisa terima? Sedangkan itu sudah secara nyata dan secara real sah dan terbukti. Kami tidak melakukan kesalahan, Pak, Ibu. Jadi di sini secara mekanisme prosedur yang telah kami lakukan itu sudah sesuai dengan keamanannya, Bu. Jadi kalau Ibu tidak percaya, Ibu bisa pergi ke tempat perusahaan kami dan Bapak mengecek. juga bisa melihat langsung ke kenyataan. Mohon maaf ya Bu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah membuat peraturan dan komitmen. Dan saya harap itu bisa dijaga sampai akhir mediasi ini. Ya Bu ya. Silakan lanjutkan. Kan Ibu sudah tahu kalau masalah bagian limbah aman tidak amannya itu sudah real bahwa limbah kami itu aman, Bu. Jadi kalau Ibu tidak percaya, Ibu bisa datang ke perusahaan kami, Bu. Kalau masalah bagian udara atau bagian tanah yang tidak subur itu kan bisa jadi hama atau pembuangan sampah yang dibuang oleh masyarakat sekitar situ, Bu. Jadi sekian dulu, Pak. Izin Mediator. Mungkin dengan terkait udara, tanah, seperti udara, kami sudah melakukan pengecekan kepada Bapedal sendiri terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi udara di sekitar perusahaan, Pak, dan itu masih dikategorikan aman. Ketika
kami mengecek kepada Desperindak tentang faktor yang mempengaruhi atau membawa dampak buruk terhadap tanah. Kami telah mengecek ke Desperindak dan itu dikategorikan aman. Dan ketika mengecek pengelolaan limbah yang kami keluarkan di aliran sungai, itu telah kami cek kepada Dinas Lingkungan Hidup yang di instansi khusus pengelolaan limbah, dan itu dikategorikan aman, Pak. Jadi di kategori mana kami yang menyalahi aturan? Gimana Bu? Apakah ada tanggapan? Pak Pendeta, kami selaku masyarakat itu apa yang dibuktikan tadi, contoh surat dari POM itu tentang limbah itu tidak sesuai dengan di lapangan. Kenapa kami tidak sesuai? 3 tahun belakang. Ini Pak, kalau kondisi di lapangan Ya, banyak faktor tolong hargai saya ya Pak ya. seperti kelalaian dari petani. Tolong hargai saya. Ya. Seperti Ini, peraturan yang kita buat tadi ya. Ya. Tolong kondusif ya. Ya. Iya, Pak. Oh gini Pak, dari segi apa limbahnya? Limbah itu satu-satunya perusahaan di desa kami Pak. Cuma satu itu perusahaan di desa kami, dan aliran limbah tersebut mengalir ke sawah kami Pak. Karena itu dari segi udara boleh dicek ke lapangan nanti bahwa limbah dari PT YC itulah yang menyebabkan bau busuk di tempat kami, dan di sawah kami itu tidak bisa panen gitu Pak. Apa keinginan dari pihak MON atau keluh kesah yang bisa keinginan yang diminta kepada pihak MON, termohon? Baik Pak Mediator, kami selaku masyarakat atau perwakilan masyarakat meminta kepada PT YC kerugian yang kami alami selama 3 kali panen dengan anggaran biaya 500 juta. Baik, pihak termohon ada tanggapan? Kalau masalah mengenai ganti rugi, kami sangat keberatan, Pak. Kami keberatan tidak akan mengganti rugi untuk kegagalan masyarakat itu, Pak. Soalnya sudah jelas-jelas kami itu tidak melakukan kesalahan. Kalau disebutkan masalah kegagalan 3 tahun kebelakangan ini, kan kami sudah berjalan 11 tahun tuh, Pak. Jadi, kenapa selama 7 tahun kebelakangan itu tidak ada kegagalan panen yang dilakukan oleh masyarakat? Kenapa harus selama 3 tahun itu? Silakan, ada tanggapan? Ya, izin bicara Mas Dito. Gini, limbah di PT YC itu dampaknya bukan waktu dikeluarkan limbah langsung bau itu. Berdampak 5 tahun dan 6 tahun ke depannya, itulah yang menyebabkan baunya di tempat kami dan kami gagal panen. Itu kami tetap berharap kepada Bapak dengan tuntutan kami itu sebesar 500 juta. Baik, sekarang begini Pak, karena mediasi kita tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka di sini saya mendapatkan 2 identifikasi masalah ya Pak. Yang pertama itu hasil uji lab, yang kedua ganti rugi. Nah sekarang begini Pak, saya selaku mediator akan melakukan pertemuan terpisah. Maka dari itu Bapak termohon silakan keluar dari ruangan. Ya, tadi ini mereka memiliki pihak perusahaan memiliki beberapa bukti dan ini valid. Kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak menerima bukti ini, kita akan kebingungan dulu. Begini Pak Mediator, mungkin untuk bukti dari riset hasil limbah mereka kami bisa menerima. Mungkin mereka sudah melakukan berbagai riset dan kami mungkin untuk bukti ini kami bisa menerima. Tapi bagaimana dengan hasil panen kami? Udara itu tercemar tidak hanya karena PT itu baru berdiri, tapi setelah berkelanjutan Pak. Dan itu menyebabkan pencemaran lingkungan. Sedangkan kami, mata pencaharian kami satu-satunya hanya bertani. Jika kami gagal terus dalam bertani, ekonomi kami lama-lama bisa merosot. Ini saja kami sudah tidak punya modal lagi untuk menggarap tanah kami Pak Mediator. Jadi kami juga memohon kepada Pak Mediator,
kami tetap ingin meminta ganti rugi kepada pihak PT. Kalau misalkan ganti rugi, seperti yang kita dengarkan tadi, dari pihak pemohon tidak mau mengganti rugi atas perilaku yang dilakukan. Nah, sekarang kalau misalkan ibu meminta pinjaman kepada PT perusahaan, bagaimana? Kalau misalnya peminjaman Pak Mediator, bagaimana nanti kami cara mengembalikan? Kalau misalkannya pihak PT memberikan pinjaman, kalau panen kami berhasil, iya kami bisa untuk mengembalikannya. Kalau panen kami tidak berhasil, kami mau membalikan uang PT dari mana Pak Mediator? Sedangkan ekonomi kami sekarang saja sudah merosot. Nah, mungkin kalau misalnya pihak PT memberi keringanan atau seperti keringanan diberikan oleh pihak PT kepada masyarakat, bagaimana misalkan dalam panen tidak beliau bilang bang, Waduh. tidak dari awal bang beliau bang, Lanjut aja lah, nggak Wah, apa-apa. kesalahan bang apa? Jadi begini bu, kalau misalkan nanti saya bisa berbicara dengan pihak PT dan mau meminjamkan modal kepada masyarakat dan memberikan keringanan jikalau ibu dan bapak-bapak masyarakat itu terjadi gagal panen. Apakah itu sepakat dengan pinjaman yang akan diberikan? Ya, kalau ada keringanan. Izin bicara Pak. Ya. Kami dari masyarakat tetap ingin ganti rugi karena disampaikan oleh ibu tadi, sebenarnya ada kami tidak ada panen dalam 3 tahun terakhir, jadi ya perekonomian kami sangat merosot dan kemungkinan untuk tahun-tahun ke depan kami juga tidak bisa panen karena situasi di kebunan kami seperti itu, dan kami tetap ingin ganti rugi sebesar 50 juta itu. Tapi jadi begini Pak, kalau misalkan Bapak minta ganti rugi, sedangkan pihak PT itu memang betul adanya Pak, memiliki bukti yang valid, dan kalau Bapak tidak menerima pinjaman atau bantuan yang diberikan oleh pihak PT dan perusahaan, Bapak tidak akan mendapatkan apa-apa Pak. Jadi dari pihak pemohon sudah sepakat untuk menerima pinjaman yang akan diberikan. Asal keringanan. Oke, siap. Sudah ini keringanan. Sekarang kamu pemohon sudah berada di dalam ruangan. Pada pemohon, saya usahakan keluar dari ruangan. Baik. Bapak selaku perwakilan dari PT atau perusahaan yang dari masyarakat masih tetap menginginkan ganti rugi Pak sebesar 500 juta rupiah. Bagaimana Pak? Seperti yang disebutkan tadi, ada tanggapan? Begini Pak, terkait dengan ganti rugi, kami dari PT IC Pak masih merasa keberatan, dikarenakan kami tidak merasa melakukan kesalahan apa-apa Pak. Kami sudah melakukan semuanya sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi kami sangat merasa dirugikan jika kami mengganti rugi, dan jika begitu pun ketika nanti kalau kami mengganti rugi itu akan membawa efek buruk terhadap nama perusahaan kami Pak. Kalau perihal ganti rugi ya Pak, mungkin memang tidak mungkin ya Pak, lahan PT Bapak pun berdiri di jaraknya itu cuma 2 km dari pemukiman warga. Ya, tidak untuk kemungkinan bahwasanya PT Bapak mungkin sedikit mengganggu ke lahan atau tanaman-tanaman yang ditanam oleh masyarakat. Jadi ini Pak, kalau boleh saya beri solusi, bagaimana kalau Bapak memberikan pinjaman saja Pak kepada masyarakat? Mungkin saya izin sebenarnya untuk diskusi dahulu terhadap pertanyaan saya. Oke, siap.
Uh, Mungkin terkait dengan dengan peminjaman modal yang Bapak sampaikan tadi, kami dari perusahaan PTIC mungkin bersedia memberikan pinjaman modal kepada masyarakat. Berarti Bapak dari pihak perusahaan sudah bersedia ya Pak memberikan pinjaman kepada masyarakat. Nah, jadi gini Pak, kalau misalkan tidak untuk kemungkinan Pak, karena masyarakat sudah 3 kali mengalami gagal panen Pak. Nah, kalau misalkan terjadi gagal panen lagi, apakah ada keringanan dari Bapak selaku perwakilan dari perusahaan Pak? Gini Pak, saya selaku pimpinan perusahaan PTIC yang langsung di sini bersama rekan saya dari penasehat PTIC terkait dengan kasus kegagalan panen yang sudah menimpa masyarakat selama 3 tahun belakangan ini Pak. Jadi kami memberi keringanan, memberikan pinjaman kepada masyarakat, dan apabila mereka mengalami kegagalan panen kembali, kami tidak akan meminta pengembalian pinjaman yang telah kami berikan Pak. Tapi apabila masyarakat telah sukses dan mengalami 3 kali masa panen, kami baru akan meminta pembayaran pinjaman yang telah kami berikan. Itu pun senilai setengah dari pinjaman yang kami berikan Pak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah sidang pertemuan terpisah tadi, kita mendapatkan bahwasanya pihak termohon dan pemohon, Bapak yang selaku pihak pemohon bersedia untuk menerima pinjaman dari pihak termohon ya Pak ya, Bu ya. Nah, begitu juga dari pihak termohon sudah bersedia untuk meminjamkan modal kepada pihak termohon. Iya. Ya Pak ya. Iya. Baik. Jadi ada tanggapan Bu? Pak. Kami ada tanggapan Pak. Iya Bu, ini Pak. Kami bersedia menerima pinjaman dari perusahaan, tapi karena kondisi kami seperti ini, kami berharap ada keringanan di sini. Itu. Keringanan, Pak. Ya. Baik. Mungkin ada tanggapan dari pihak termohon. Baik Pak Mediator, terkait dengan pinjaman, kami memberikan keringanan kepada masyarakat dengan bentuk ketika masyarakat mengalami kegagalan panen kembali, kami tidak akan meminta pembayaran pinjaman yang telah diberikan perusahaan. Tapi ketika Bapak Ibu perwakilan masyarakat mengalami 3 kali musim panen dan berhasil, kami dari pihak perusahaan baru akan meminta setengah dari pinjaman yang kami berikan. Ya, siap. Bagaimana Pak? Bu? Baik Pak Widianto. Sepakat? Nah, tapi dalam mediasi ini kita sudah mencapai suatu kesepakatan. Mungkin ini tentang puang. Alhamdulillah mediasi kita ini akhirnya mendapatkan suatu kesepakatan. Dan sebelum kesepakatan ini dituangkan ke dalam akta tertulis, kita memiliki 3 metode, yaitu pertama akta damai dengan memakai materai 10.000, dan akta notaris atau didaftarkan di dalam pengadilan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Bagaimana Pak Ya, Mediator, silakan. mungkin untuk mengingat dan menimbang keadaan perekonomian masyarakat, saya memilih lebih baik menggunakan akta damai bermaterai 10.000 Pak Mediator. Akta damai memakai 10.000. Baik, apakah sepakat Bu? Oke. Nah, sebelum akta ini dituliskan ke akta, dan putusan ini dituliskan dalam akta tertulis dengan materai akta perdamaian dengan materai 10.000, putusan ini kesepakatan ini akan dibacakan oleh mediator. Ya, berdasarkan dari hasil keputusan tadi, saya akan membacakan menurut pasal-pasal. Pasal 1, pemohon dan termohon sepakat untuk menyelesaikan sengketa konsumen ini dengan cara mediasi dalam bentuk perdamaian. Pasal 2, termohon bersedia memberikan modal kepada pemohon sebesar 400 juta. Apabila
3 kali masa panen, pihak pemohon akan memberikan pinjaman modal setengah dari pinjaman sebesar nominal 200 juta rupiah. Pasal 4, pihak termohon memberikan keringanan tidak akan menerima pengembalian modal jika terjadi gagal panen kepada pemohon dan pihak termohon memberikan pinjaman tanpa dikenakan bunga. Pasal 5, akta damai ini ditandatangani di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kota Bukit Tinggi, bermatai 10.000. Pasal 6, para pihak bersepakat untuk mentaati akta perdamaian dan tidak memperpanjang perkara ini di kemudian hari. Sekian. Baik, apakah ada tambahan dari pakatan yang telah dibacakan? Tidak. Baik, Cukup Pak. ada perkataan. Oke, sebelum ini dituliskan dalam akta perdamaian, saya harap Bapak dan Ibu bisa bersalaman dulu agar menjaga silaturahmi. Baik Pak, dengan mengucapkan Mungkin izin bicara sebelumnya Pak Mediator, kami dari PT Perusahaan Kami juga izin berbicara mediator. Kami dari pihak masyarakat juga mengucapkan kepada mediator dan pihak rekan-rekan atas sengketa kami ini telah menyelesaikannya. Oke, siap. Oke, kami juga mungkin dari mediator bisa menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, apabila ke depan yang terjadi sengketa kepada Bapak dan Ibu atau keluarga, kami dengan sukarela akan membantu Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ya Pak ya? Oke, baik. Mediasi pada hari Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021 kita tutup. Enggak lah ya.